البشر فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا أما بعد. Yang sama-sama kita taklimkan, kami hormati segenap kepengurusan TPQ Ma'arif NU, teman-teman seperjuangan, pejuang devisa, sahabat-sahabat pejuang yang hari ini ingin hidupnya sukses barokah, katakan saya. Yang ingin hidupnya sukses bahagia, katakan saya. Alhamdulillah, semoga diijabah oleh Allah. Teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat pejuang, saya manggilnya sahabat pejuang karena kami anggap panjenengan adalah pejuang keluarga, dan semoga diteruskan menjadi wasilah pejuang agama. Semoga pertemuan kita pagi ini tidak hanya pertemuan di dunia, juga nanti kita akan bersama-sama di surga. Allahumma kama jama'atana fid dunya ijma' bainana fil jannah hatta al-barzakh. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia, semoga Engkau mengumpulkan kami di barzakh sampai surga. Sahabat pejuang, ada 6 hal yang harus kita persiapkan. Ada 6 hal yang harus kita persiapkan agar hidup kita ini menjadi orang yang sukses dan bahagia, sukses dan barokah. 6 hal. Kami biasa menyebut namanya tobakoh atau tahapan, atau dalam Al-Quran akobah. Wa ma adraka mal akobah. Akobah itu jalan sempit. Agar kita meraih sesuatu harus melewati belokan-belokan tertentu. Namanya akobah. Akobah yang pertama yang harus kita persiapkan untuk menjadi orang yang sukses barokah, yang pertama adalah persiapkan himmatul qawiyah. Himmatul qawiyah itu cita-cita yang kuat. Himmatul rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Sahabat pejuang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita akan jadi apa? Itu ternyata berhubungan, berkaitan dengan apa yang kita cita-citakan hari ini. Manusia 40 hari tidak makan, dia bisa bertahan hidup. Manusia 7 hari tidak minum, bisa bertahan hidup. Tapi manusia tidak akan bisa bertahan hidup 1 detik pun, 1 menit pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Panjenengan sedoyo hari ini masih hidup, itu tandanya masih punya cita-cita. Mbok kepingin lunasi utangnya, mbok kepingin ngepolno kreditane. Karena kemarin saya berbicara dengan beberapa teman yang jadi TKI, ada yang jadi TKW. Kenapa sih orang kok mau jadi TKI, mau jadi TKW? Mereka menjawab alasannya 3, Pak Kiai. 1, karena hutang. Ada yang seperti ini? 2, karena wirang. Wirang itu malu, mau nikah nggak jadi karena tidak direstui. Wirang. Wirang, utang. Yang ketiga adalah kurang. Kita lihat kemarin, Masya Allah, di Bekasi ada 25.000 orang berkumpul untuk mencari pekerjaan, sedangkan keluarganya dalam keadaan kurang. 3 hal ini, hutang, wirang, kurang. Semoga panjenengan ketika pulang hutangnya lunas. Semoga nanti ketika panjenengan pulang wirangnya hilang. Menjadi orang yang terhormat. Yang ketiga, semoga ketika panjenengan pulang tidak lagi kurang. Syaratnya himmah, punya cita-cita yang kuat. Himmah itu, sahabat-sahabat pejuang, himmah itu ada 2. Yang pertama adalah himmatul ulya, cita-cita yang mulia, cita-cita yang luhur. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang luhur itu apa? Cita-cita akhirat. Menjadi hamba Allah,
Masuk surganya Allah itu disebut himmatul ulya, cita-cita yang kuat. Kita kalau ingin masuk surga tanpa punya cita-cita, kita mau melakukan ibadah tanpa cita-cita, maka kita akan menjadi orang yang malas untuk beribadah. Satu contoh, saya pernah membaca artikel, ini kisah nyata, di Surabaya itu ada seorang ibu namanya Ibu Muslimah. Ibu Muslimah ini, teman-teman, pekerjaannya itu pemulung. Ngerti ya, pemulung itu tukang ambil plastik, rosokan, bahasa Jawa nih. Rosokan itu satu hari dia penghasilannya 25.000 rupiah. Tapi dia punya himmah, dia punya cita-cita ingin melakukan ibadah kurban. Masih aku wong melarat, masih aku wong ra duit, masa sih seumur hidup kok gak pernah melakukan ibadah kurban. Saya harus beli kambing. Walaupun tidak setiap tahun, minimal satu umur saya harus bisa beli kambing untuk ibadah kurban. Teman-teman, Ibu Muslimah ini langsung ke belakang rumah motong bambu. Bahasa Jawa ini ngetok pring, motong bambu. Bambu ini di setiap ruasnya dikasih lubang. Setiap ruasnya dikasih lubang, dikai bolongan, terus dibawa pulang. Ditanya sama tetangga kanan kiri, "Ibu Muslimah, lah kok bambu sakmono dawane gawe apa?" "Iya, ini mau tak buat tabungan." "Lah, ingin apa?" "Saya ingin beli kambing untuk buat korban." "Lah, neknya lagi berapa yuk? Nabungnya berapa?" "Kalau saya mulung dapat 25.000 ya saya simpen 2.000. Kalau saya dapatnya 15.000 ya saya tabung 1.000. Tetangga kanan kiri itu matur ngomong, "Yuk nabung kok 2.000, 1.000. Kapan oleh wedus? Kapan bisa beli kambingnya?" Teman-teman, akhirnya tiap hari Ibu Muslimah ini memasukkan ke dalam tabungan 2.000, 1.000. 2 tahun bambu ini dibelah. Setelah dibelah ternyata dihitung dapat alhamdulillah 1.750.000. Bisa diberikan kambing walaupun tidak terlalu besar, tapi sudah sah dilakukan untuk ibadah korban. Tetangganya yang ngomong, "Kapan 1.000, 2.000, kapan bisa beli buat kambing?" Sampai saya kira satu kodus kan ya. Himmatul rijal tuhdimu jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya punya teman orang Tasikmalaya, hidupnya di Bandung. Ini juga kisah nyata. Suatu saat tahun 2012, teman saya Mas Galunggung ini, dia ke kantor Kemenag. Di kantor Kemenag itu ketemu orang yang pangapunten, sarungnya itu ngepir. Ngepir itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Neng ya. Ngepir itu bahasa Banyuwangi, ngelinteng itu bahasa Tuban, ngelinteng. Kopiahnya ini agak merah. Mas Galunggung ini tanya, "Bapak namanya siapa?" "Saya Bambang, Mas. Saya Galunggung." "Bapak kok di kantor Kemenag ini ngapain?" Pak Mas Galunggung, saya ini daftar haji." "Loh, Pak Bambang di kantor Kemenag daftar haji?" "Iya, Mas." "Pekerjaan Pak Bambang apa?" "Saya tukang becak, Mas." "Bagaimana mungkin Bapak tukang becak bisa daftar haji?" Ini tahun 2012. "Mas, 14 tahun Mas, hati ini sudah terpikat, sudah rindu ingin ke Baitullah. 14 tahun Mas, saya ini kangen sama Baitullah, sama Ka'bah. Saya ingin segera menyempurnakan iman saya, Islam saya. Saya nabung, Mas. Kalau saya yang becak dapat 50.000, saya tabung 10.000. Kalau saya yang becak dapat 30.000, saya nabung 5.000. 14 tahun Mas, tabungan ini saya buka, ternyata dapat 20 juta. Alhamdulillah, ini dapat 1 porsi untuk naik haji. Tapi ini nanti pelunasannya bagaimana saya juga nggak tahu, Mas." Mas Galunggung karena tersentuh mengatakan, "Pak Bambang jangan khawatir, untuk pelunasan saya yang tanggung jawab, hari ini saya lunasi." Himmatul rijal tuhdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Sahabat-sahabat pejuang, tahun 2009 pondok saya itu kedatangan tamu istimewa. Siapa? 3 anak tunanetra yang jalan itu runtung-runtung. Runtung-runtung itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Ya bergandengan, bergandengan itu ngene. Runtung-runtung itu bergandengan, yang satu depan, belakang itu runtung-runtung. Apa? Berbaris itu kan tidak. Ya pokoknya runtung-runtung
Pak Kiai kami mau sowan. Loh, enten nopo Kang, enten nopo? Begini Pak Kiai, kami bertiga ini ingin mondok di tempatnya Pak Kiai, di pesantrennya Pak Kiai. Saya kaget. Mas, dalem Pak Kiai. Ini tempat sholatnya agak jauh. Kamar mandinya, toiletnya agak jauh. Tempat ngajinya juga agak jauh. Ini asramanya lantai 2. Ini kalau kalian mondok di sini, abang nggak ngerepotkan teman-temannya, ganggu teman-teman. Pun Pak Kiai kata salah satunya, beri kami kesempatan 3 hari Pak Kiai. Kalau 3 hari ini kami bisa mandiri, ke tempat sholat belajar sendiri, ke kamar mandi sendiri, ke asrama sendiri, pun Pak Kiai terima. Tapi kalau kami selama 3 hari tidak bisa mandiri, ditolak nggak apa-apa. Tak beri kesempatan, saya beri kasih kesempatan 3 hari, alhamdulillah misalkan mereka bisa mandiri. Tak tanya, ini kok mau mondok, mau apa? Ingin menghafalkan Quran Pak Kiai. Loh, menghafalkan Quran? Iya. Alasannya Pak Kiai, saya itu tunanetra. Kami bertiga tunanetra. Paling banter seandainya kerja, paling banter itu ya paling banter jadi tukang pijat. Kami ingin menghafalkan Quran, kami ingin menagih janjinya Rasul. Ketika kami nanti masuk surga, kami bisa memberi mahkota kemuliaan, mahkota kebahagiaan kepada kedua orang tua kami. Kami ingin membanggakan kedua orang tua kami, Pak Kiai. Lah terus, ya sudah, panjenengan terima mon, kami terima Bapak Ibu. Kami terima setiap hari anak tunanetra 3 ini nabung sama saya. Hafalan kadang 4 ayat, kadang 12 ayat, kadang 4 ayat, kadang 12 ayat. Alhamdulillah 6 tahun setengah, yang 2 selesai hafid Quran. Yang 1 diterima di salah satu pondok pesantren Bait Quran yang diasuh oleh Dr. Quraisy Shihab di Tangerang. Alhamdulillah sekarang sudah ngasuh pondok pesantren di Bandung. Yang 1 punya pondok namanya Pondok Sam'an. Sam'an itu pendengaran. Kenapa pondoknya Sam'an? Karena kiainya santri saya itu yang tunanetra, santrinya 40 itu tunanetra semua. Kemarin sowan ketika Idul Fitri tak tanya, Kang, apa Pak Kiai? Sampai tunanetra, nggih, santrinya tunanetra. Ada yang normal, ada Pak Kiai yang tukang masak sama yang bersih-bersih. Iya, yang masak sama yang bersih-bersih. Lah terus kok kiainya tunanetra, santrinya tunanetra 40. Yo tau tabrakan nggak ngaku. Yo sering Pak Kiai wong padha ra roe ngono. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah nabung 4 ayat, 6 ayat, 12 ayat, dan sekarang punya pondok pesantren, orang tuanya sudah dimuliakan sama beliau, diberikan rumah, kemudian dikasih uang setiap bulannya. Alhamdulillah sudah bisa memuliakan orang tuanya walaupun belum masuk surga. Pertanyaannya, panjenengan semua sahabat-sahabat pejuang, pertanyaannya, panjenengan sudah nabung apa? Hafalan Al-Quran apakah sudah nabung? Belum. Nabung uang apakah sudah? Untuk daftar haji, untuk beli korban? Semoga dimudahkan oleh Allah. Yang belum semoga segera punya tabungan. Ini himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Terutama ini cita-cita himmatul ulya, cita-cita akhirat. Yang kedua ada namanya himmatus sufla, cita-cita rendah, yaitu cita-cita duniawi. Ingin punya rumah lantai 2, ingin punya mobil, ingin semua, itu harus dicita-citakan. Kita sebagai orang muslim tidak boleh langsung tetek penting urip, eneng dinggo gak eneng golek. Nggak ada kita cari, ada kita gunakan. Orang seperti itu dia tidak punya visi besar dalam hidupnya. Makanya harus punya cita-cita. Bagaimana mengejar cita-cita duniawi? Yang pertama adalah 1, vibrasikan. Apa itu vibrasi? Vibrasi itu harapan yang digambarkan. Kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Nanti saya terangkan yang kedua. Begini, saya tak cerita, saya punya teman, bisa sampai cek di Google atau YouTube. Ada perusahaan di Jawa Timur namanya perusahaan Aksa Media. Aksa Media itu milik teman saya tanya, Mas Rizal, nggih Pak Yai, Aksa Media ini 1 bulan omsetnya berapa? 8 miliar Pak Yai. Oke, 8 miliar. Mas Rizal usianya baru 31 tahun, omsetnya 8 miliar. Anak baru 1, istri juga baru 1. Misalkan,
Kalau ada laki-laki yang omsetnya perusahaannya 1 bulan 8 miliar, kira-kira jenengan jawab istrinya berapa? Yang jawab 5 itu berarti gak percaya sama suaminya. Husnudon saja, ya tetap 1 Pak Kiai, ya tetap 1. Itu rahasianya apa Mas? Saya tanya gitu. Pak Kiai, ini sekalian saya tanya. Nggih. Tanya apa Mas? Dulu ketika saya kelas 2 sanawiyah Pak Kiai, saya itu punya buku namanya buku harian. Buku harian itu saya catat semua di situ kegiatan saya. Termasuk apa yang menjadi catatan saya itu tak catat. Buku harian. Namanya apa? Diare. Diare itu nyecret, diare. Diare nyecret. Buku harian gitu saja ya. Di buku harian itu Pak Kiai saya catat. Dicatat apa? Lulus sanawiyah saya akan sekolah aliyah di Malang sambil mondok. Kemudian lulus aliyah saya akan tetap melanjutkan mondok dan saya akan kuliah di UIN Malang. Setelah itu saya hobi komputer, saya akan membuat alat-alat lunak komputer dan kemudian aku akan mengambil bisnis di jurusan alat-alat komputer. Ternyata Pak Kiai, 75% dari apa yang saya catat di buku harian itu 75% dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa Pak Kiai? Apakah ada dalam hubungan dalam hukum ilmu syariat? Ada Mas. Ada satu ayatnya Allah, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau kalian melakukan transaksi apapun yang dianggap penting, catat. Jual beli yang nilainya besar, catat. Hutang piutang, catat. Apapun yang dianggap penting, catat. Kalau nikah itu penting apa tidak? Kalau penting berarti harus dicatat. Kalau wanita mau nikah tanpa catatan, itu berarti wanita yang menganggap pernikahannya tidak penting. Akhirnya terjebak. Walid, nak boleh, nak dewi boleh. Biar bahasanya walid, nak boleh, nak dewi boleh. Akhirnya terjadi ada nikah kontra, ada nikah batin, ada nikah-nikah yang lain karena menganggap pernikahan itu tidak penting, makanya tidak dicatatkan. Makanya sahabat-sahabat pejuang semua, kalau kita menganggap pernikahan penting harus dicatat. Ada Mas, dulu orang Yahudi, orang Nasrani, kalau ingin doanya mustajab, maka dia ke Palestina. Untuk apa? Dia datang ke tembok ratapan. Tembok yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Siapa yang mencatatkan impiannya, harapannya di situ mustajab. Dia nempelkan apa baduk ya, Bos? Kok dagu-dagu piye keneng kok dak. Astagfirullah. Baduk kok dagu. Keneng. Jidat batuk ini ditempel di tembok ratapan, kemudian nulis, maka mustajab. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, hari ini kita punya tembok ratapan modern. Hari ini kita punya tembok ratapan gaya baru. Apa namanya? Status WA dan status Facebook. Apa yang panjenengan catat di situ, itu akan mudah mustajabnya. Kalau teman-teman nyatet di status WA, cocok tonggo bujak. Maka 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan yang terjadi itu ya urusan ribet karo tonggo. Maka tulislah yang baik-baik, buat status yang baik, maka itu akan menjadi kenyataan. Itu namanya vibrasi. Betul, catatkan, itu namanya vibrasi. Ini tidak mamer ya, saya tak cerita malam pertama saya, boleh enggak ya? Jadi ceritanya begini. Ini tentang vibrasi, tentang cita-cita. Saya nikah itu tahun 2007. 2007 itu saya nikah bukan karena cinta. Beda sama teman-teman saya. Teman-teman saya itu mengatakan kalau nikah tanpa cinta itu akan terasa hampa. Lah, panjenengan nikah karena apa Pak Kiai? Saya nikah karena kasihan. Jadi tahun 2007 teman-teman saya itu ngajar di salah satu pondok putri. Ngajar di salah satu pondok putri. Ketika itu ada salah satu santriwati pondok putri itu rumahnya Ponorogo. Itu cantik, pengertian, baik. Itu bermimpi, mimpi ini seakan-akan nyata. Mimpi ini seakan-akan nyata. Dalam mimpinya itu
seakan-akan diberi jubah warna hijau sama Pak Kiai, kemudian disuruh ngasihkan saya. Seperti nyata, habis subuh santriwati Ponorogo ini sowan sama Pak Kiai. Pak Kiai didalu kula nyipi kados-kados nyoto. Nyipi napa nduk, jenengan maringi kula jubah Pak Kiai, panjenengan memberi saya jubah warnanya hijau. Oh, kalau jubah itu artinya jodoh nduk. Lah terus piye nu? Panjenengan merintahke kula maringi Pak Toha. Oh, lah nek ngono Pak Toha iku jodohmu nduk. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Berarti Pak Toha itu jodoh munduk. Dan mumpung ini liburan, segera ke Bojonegoro, ceritakan mimpimu, mintalah untuk dilamar. Teman-teman, betul liburan datang, cerita mimpinya diceritakan, Pak tolong estu kula niku jenengan lamar. Saya kan kasihan loh. Ada wanita cantik, baik, ingin dilamar, saya kan kasihan, akhirnya ya tak nikah gitu ceritanya. Nah ini setelah qabil tu nikah wa tazwija, ini malam pertamanya ini. Malam pertama jam 7:30 malam. Ijab kabulnya itu jam 7:07. Para sudah pulang, teman-teman sudah tak obrai. Mulai. Jangan ganggu, ini malam yang paling tunggu-tunggu. Ah, ini malam pertama, istri itu buka. Kretek itu omai gebyok. Ini rumahnya sudah tembok kosong kretek. Dibuka. Istri saya itu kaget. Mas, panggilnya masih mas, kan masih anu toh. Kalau sekarang punya anak 3 kan panggilnya Abi. Kalau dulu mas. Itu buka pintu itu kaget. Mas, ada apa dek? Ini maksudnya apa mas? Di ruang pengantin teman-teman, saya tempel 3 hal. 1 gambar Ka'bah, 2 gambar mobil, 3 gambar rumah. Di kamar saya tak tempel, dek, ini cita-cita kita dek. Ini cita-cita kita. Ka'bah, ketika kita masuk kamar dek, memandang Ka'bah, kita berdoa kapan kita bisa menyempurnakan Islam kita. Kita harus ke sana, Dek, untuk menyempurnakan keislaman kita. Dan terus mobil, Dek, kita harus punya mobil. Sampai namanya Ponorogo, aku Bojonegoro. Ini perjalanan sepeda motor saja 4 jam, Dek. Ini kalau mobil bisa 5 jam, Dek. Lah, nek 5 tahun kita nikah, punya anak 3, belum punya mobil. Kalau Idul Fitri mudik gimana dimulai, Dek? Anak pertama di depan, anak kedua dicepet di tengah, anak ketiga digendong. Lah terus PTE semogone yuk kabarnya menantu silaturahim ke mertua, kabarnya itu memberi sesuatu 100.000, 200.000 uang saku kepada mertua. Tapi hakikatnya ketika menantu datang itu pulang itu ngerampok apa menurut PTE digowo, saku kucing-kucingnya digowo. Lah terus mas, kita harus punya mobil nih, kita harus punya mobil. Lah kemudian rumah, setiap orang mengidamkan rumah deh. Teman-teman sahabat pejuang, tahun 2007 saya nempel gambar Ka'bah. Tahun 2007 saya nempel mobil. Sampai tahun 2007 saya nempel gambar rumah. Tahun 2010 ternyata alhamdulillah Allah mengijabah. Sudah bisa ke Mekah, sudah punya mobil, sudah bangun rumah. Himmatur rijal tuhdi mujibah. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Pertanyaannya sekarang, panjenengan sudah nempel apa di kamarnya? Jangan-jangan yang ditempel itu kalender BRI. Jangan-jangan yang ditempel itu kalender BMT. Sehingga secara otomatis teman-teman, otak kita akan terinstal, di otak kita akan terinstal kapan lunas, kapan utang meneh. Sehingga hidup kita yang dipikir hanya kreditan dan angsuran. Tolong habis ini suaminya yang di rumah, anak yang di rumah, mbahnya di rumah, mbah, nak, mas, tolong kalender-kalender bank itu semua bakar. Ganti dengan foto mama, ganti dengan foto saya.
biar didoakan dengan segala kebaikan. Allahumma himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Ini yang kita persiapkan. Jadi yang ikut nanti, pangapunten, ini ada beberapa sesi, ini akan terus berlanjut. Yang ikut nanti tolong harus punya gambaran apa yang saya tempel nanti di kamar saya, apa yang dilihat suami ketika di rumah, apa yang saya lihat ketika di kamar saya. Dan ini akan menjadi cita-cita kita, harapan kita. Allahumma amin. Baru satu, sudah setengah jam, padahal masih ada 5. Lanjut ya. Yang kedua, apa yang dipersiapkan? Al-ulumul wasi'ah, ilmu yang luas. Ilmu apa Pak Kiai? 1 ilmu dunia, 2 ilmu akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin menggenggam dunia, bahagia di dunia, nyaman di dunia, dia harus punya ilmu, namanya ilmu dunia. Kalau orang tidak punya ilmu dunia, pangapunten, dia akan terlena. Sehingga saya tak cerita, saya punya rutinan, biasanya di Taiwan punya rutinan, teman-teman sama, TKW, ada yang TKI. Itu rata-rata ngeluhnya seperti ini, Pak Kiai, saya kerja di Taiwan sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi ketika pulang saya nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi teman-teman? Karena dia hanya bisa nabung dan tidak memperdalam ilmu. Dia tidak mau belajar lagi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya tentang duniawi. Sehingga mereka satu rata-rata terjebak apa? Investasi bodong. Paham maksudnya investasi bodong? Teman-teman sahabat pejuang, kalau Anda tidak menguasai ilmu bisnis, maka tolong nabung saja. Uang bawa pulang, jangan ikut investasi apapun. Karena apa? Satu, bisnis itu harus dimulai dengan startup, growing, startup, running, growing, establish, baru business owner. Tingkatan business owner untuk investasi itu tingkatan yang kelima ilmunya. Kalau panjenengan tidak paham startup, running, growing, establish, baru business owner tidak tahu, cukup nabung saja. Banyak teman-teman yang pulang tidak bawa apa-apa karena di sini ikut ini, ngancur lagi. Apa yang terjadi? Tidak bawa apa-apa. Karena apa? Orang akan dikalahkan oleh kebodohannya sendiri. Al-insanu aduwuma juhila. Manusia itu musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Yang kedua, multi level marketing, trading forex. Banyak yang terjebak di sini. Dia tidak tahu ilmunya, seakan-akan tahu. Ini perusahaan besar, kamu tinggal jualkan. Pokok dapat ini, yang penting orang setor uang, setiap bulan dapat uang. Pangapunten, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kita tahu di sini mengumpulkan uang itu sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Tergantung orangnya. Kalau orangnya tahu ilmu dunia, insya Allah orangnya jalan-jalan, uangnya jalan. Saya di rumah punya apotek. Saya di sini apoteknya itu ada yang jaga, dapat keuntungan. Saya kesini di rumah dapat uang apa tidak? Saya sama Pak Eko yang tadi ngawal punya perusahaan santan bubuk. Santan bubuk karena sekarang kelapa mahal. Iya, bagaimana cari kebutuhan orang lain, penuhi kelapa mahal. Ayo buat kita santan bubuk. Santan bubuk ini dijalankan oleh sales-salesnya. Mereka jalan, saya di sini sama Pak Eko. Di rumah dapat uang apa tidak? Dapat. Oh, ternyata dapat uang itu mubah kalau tahu ilmunya. Lah, kalau tidak tahu ilmunya, jangan ikut terjun apapun tentang investasi bodong. Yang kedua, rata-rata karena multi level marketing. Yang ketiga, teman-teman Taiwan itu mereka tidak bawa pulang apa-apa. Karena apa? Karena tidak menguasai ilmu hutang. Ono konco akrab namanya Besti. Oh gini Besti ya. Punya teman akrab Besti. Akhirnya sering kalau akad, kalau minggu bareng, nonton bareng, ngaji bareng, apa-apa bareng. Akhirnya sama-sama butuh uang. Mbak, apa Besti? Besti iku jeng. Ini uang ada enggak ya? Saya mau pinjem lah, kebetulan saya juga enggak ada.
Lah terus ayo sama-sama pinjem. Lah kebutuhanmu berapa? Ini suami itu mau bangun rumah kurang 50 juta. Ya sudah, saya juga butuh 50 juta. Lah terus hutang salah satu di antara mereka, paspornya dibuat jaminan. Setelah paspornya dibuat jaminan, dapat hutang 100 juta. Yang 50 buat temennya, yang 50 buat temennya. Kemudian di tengah jalan perjanjiannya 5 bulan, 6 bulan, yang ngangsur satu bestinya. Sebelum 7 bulan bestinya pulang. Akhirnya setengah tahun gajinya habis untuk nyauri. Terus nelpon Pak Kiai, tolong solusinya Pak Kiai, saya nggak nyangka teman dekat kok sejahat itu. Tak kandani, Mbak, apa Pak Kiai? Seumur hidup saya nggak pernah ditipu orang lain. Yang nipu saya itu orang-orang dekat saya semua. Loh, kita berarti senasib Pak Kiai, senasib kita itu. Tandanya orang yang ingin dijadikan kaya oleh Allah itu biasanya ditipu orang. Di sini ada yang pernah ditipu temennya? Ada. Yang pernah ditipu temennya angkat tangan. Ikhlaskan, itu tanda, itu sinyal panjenengan akan diberi kekayaan yang melimpah. Syaratnya ikhlas. Ono sing bantah ngene, Pak Yai, aku yo ikhlas, tapi aku ora iso lali. Ayo kok wae. Oke, teman-teman, al-ulumul wasi'ah. Ilmu yang luas tentang ilmu dunia kejar. Yang kedua ada namanya ilmu akhirat. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang ingin masuk surganya Allah maka dia harus punya ilmu, namanya ilmu agama. Kalau kita ingin masuk surga kita harus punya ilmu, namanya ilmu apa? Tolong kalau di sini ada kajian ikuti. Di masjid mana kalau ada kajian ikuti. Insya Allah itu jalan kita, hujah kita di mata Allah. Allahumma amin. Jangan remehkan ilmu agama. Saya punya cerita, ini orang Bojonegoro asli. Ceritanya begini, dia itu dari kecil sekolah. Sekolahnya bener teman-teman, bagus sekolahnya. Sekolahnya di sekolah favorit, mulai SD, SMP, SMA. Tapi dia meremehkan ngaji. Dia meremehkan ngaji. Enggak ke musola. Ke musola hanya sholat. Enggak ke TPI. Enggak ke madrasah diniyah. Dia pokoknya sekolah sampai kuliah di Jakarta. Dia sholat. Jadi orang baik yang enggak pernah mabuk, yang enggak pernah pacaran, yang enggak pernah maling. Karena apa? Ya orang tuanya baik, lingkungannya baik, teman-temannya baik, kerabatnya baik, sehingga anak ini tetap jadi anak baik. Ya sholat, tapi pangapunten tidak bisa ngaji. Kemudian dia S3. Setelah S3 diterima di salah satu badan usaha milik negara BUMN di Jakarta, gajinya 25 juta. Teman-teman sahabat semua, pangapunten, seandainya panjenengan punya anak gadis, punya anak perawan, dilamar oleh seorang pemuda, gajinya 25 juta, tapi dia tidak ngaji, dia tidak bisa baca Quran, kira-kira lamaran ini diterima atau ditolak? Seandainya jenengan mawon, tidak anak, tidak cucu, panjenengan dilamar oleh orang yang pekerjaannya 1 bulan gajinya 25 juta, tapi orang ini nggak bisa ngaji, nggak paham ilmu agama, nggak ngerti fikih, ini bener apa salah, ngelamar jenengan, kira-kira diterima apa ditolak? Kalau nerima suami itu ditanya ngajinya di mana atau kerjanya di mana? Alhamdulillah. Maka ini tak terangkan.
Sama. Dia gajinya 25 juta pulang teman-teman. Pulang ke Bojonegoro ketika mudik bulan Ramadan, jalan-jalan di pasar. Jalan di pasar ketemu sama temen SMA-nya namanya Hasanah. Loh Dek, iya Mas, sama Hasanah toh Dek? Iya Mas. Loh kok sendirian, suaminya mana, anaknya mana? Kata Hasanah ini, Mas, sampai jadi wong lanang kok gak pernah peka toh Mas. Jadi orang laki-laki kok gak peka toh Mas. Lah peka apa toh Dik? Sampai rak yo ngerti toh Mas. Sejak SMA dulu sampai rak yo ngerti aku ki seneng sampean. Terus terang Mas, sejak sampai di Jakarta kuliah sampai kerja terus terang Mas, saya nggak bisa move on sama sampean. Akhirnya anak yang nggak pernah ngaji ini jawabnya gini, Dik, saya tahu Dik sampean seneng sama saya. Cuman sampean ingat ketika pertama kali saya kerja, saya tanggung jawab Dik, saya ngelamar sampean Dik. Saya datang ke rumah sampean, saya ditanya oleh bapaknya sampean, kok kesini mau apa Mas? Silaturahim Pak. Yang kedua, saya sama anaknya Bapak itu sudah menjalin hubungan. Anak Bapak seneng sama saya juga cinta, saya ingin tanggung jawab, saya ingin melamar putri Bapak. Jawaban Bapaknya sampean piye Dik? Sampean bisa ngimami tahlil Mas? Enggak bisa Pak. Ya sudah, tahlil sendiri. Enggak bisa. Diambilkan Quran Dik, dibuka, tolong Mas baca. Sampean nggak bisa baca Quran Mas? Enggak. Sampean nggak bisa ngimami tahlil? Enggak. Maaf Mas, anak perempuan ini tak gadang-gadang punya suami yang bisa jadi imam dunia dan akhirat. Sedangkan sampean nggak bisa ngaji, sampean nggak bisa apa-apa tentang ilmu agama. Pangapunten Mas, carilah jodoh yang lain. Tinggalkan anak saya, cut off anak saya. Saat itu Dek, hatiku perih. Sakit Dek, sakit. Saya sudah tanggung jawab, tapi sama bapak sampean ditolak. Mas, apa Dek? Itu sudah 4 tahun yang lalu Mas, itu sudah 4 tahun yang lalu, tolong dilupakan. Lah kenapa Dik? Tolong lamar lagi Mas, saya lamar lagi. Tidak Dik, saya tidak ingin mengulang luka yang sama. Enggak Mas, kali ini pasti diterima. Pasti diterima. Lah kenapa Dik? Bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal. Ya sudah kalau gitu, dilamar, punya anak 2 bahagia. Alhamdulillah dibawa ke Jakarta. Pulang lagi, bertahun-tahun pulang lagi, jalan-jalan lagi ke pasar, ketemu sama temennya SMA, namanya Aminah. Loh sama Aminah kayak Dik? Iya Mas, aku Aminah. Loh anakku wis loro lho Dik. Iya aku wis ngerti Mas, aku udah nikah karo Hasanah. Iya Dik, lah kok sampean di bojone anake? Saya belum nikah Mas. Loh gimana kok bisa belum nikah? Mas, saya ini tulang punggung keluarga Mas. Saya ini tulang punggung keluarga. Saya punya ibu usianya 60 tahun. Saya punya mbah usianya 85 tahun. Saya punya bude yang gak nikah, gak punya anak, usianya 75 tahun. Dari satu rumah itu 4 wanita, tulang punggungnya saya Mas. Jadi kalau ada laki-laki yang seneng sama saya, wedi karo ngoni-ngoni wong itu bapak ini. Akhirnya suami ini pulang. Bu, ada apa Bapak? Sampai ingat Aminah, yo ingat toh Bapak, oh, teman kita gitu kok. Kasihan Bu ya, gini kasihan. Bapak sampai tuh katanya simpati karo Aminah. Pengen nolong. Ya, anggitku ya ngono. Kalau ingin nolong sekalian yang bener Bapak, sekalian yang halal. Lah caranya gimana? Nikah, lebih baik nikah 2 bahagia Bapak daripada nikah 1 tapi sengsara. Ono sing ra setuju, alah. Tapi begini Bapak, sampai gajinya sekarang sudah 30 juta, ya Bu. Yang 25 juta saya dan 5 juta Aminah, enggak apa-apa. Di Jakarta panjenengan 3 bulan, di Bojonegoro hanya 7 hari, enggak apa-apa. Yang penting kalau Aminah mau dibantu dengan seperti itu, enggak apa-apa. Saya ridho, saya juga ingin berbagi kebahagiaan dengan teman saya. Nikah, yo ditelepon ini oke, deal. Nikah,
Aminah punya 2 anak lagi, pangapunten, mbahnya meninggal, budenya meninggal, ibunya meninggal, dibawa ke Jakarta. Jadi istrinya 2, Hasanah dan Aminah, anaknya 4. Orang kaya yang gajinya 30 juta ini sholat Jumat. Pak Kiai itu khutbah, barang siapa yang mencapai kekayaan yang di situ sudah diwajibkan untuknya haji, maka ketika dia tidak segera berangkat, maka meninggal, tinggal memilih Yahudi atau Nasrani. Orang ini sedih, pulang, ditakoti karo mbok tuwane. Bapak kok susah, ada apa? Lah gimana Bu, kata Pak Kiai, orang kaya nggak haji itu bisa mati Yahudi atau Nasrani lebih. Ya kan haji toh Bapak, wong sampean ya sugih ya mampu. Haji piye Bu? Aku dari kecil nggak pernah ngaji. Ini berangkat ke Mekah, nanti di sana gendela-gendela me opo? Gendela-gendela itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia opo? Gila-gila ya. Gila-gila itu penorogo, gila-gila. Geleng-geleng. Wes pokok gendela-gendela. Oh belum ngaku. Ya sudah gini saja Bapak, gimana Bu? Sowan sama Pak Kiai tanya tentang hukum-hukumnya gimana? Oke, saya mau tanya. Sowan, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, panjenengan tadi kok khutbah seperti ini, apakah saya ini wajib haji Pak Kiai? Gini Bapak, untuk jawab permasalahan seperti ini butuh waktu agak lama. Lah terus gimana Pak Kiai? Itu disuguhi apa sama dunia itu dan diminum dulu. Akhirnya orang kaya ini minum dulu. Apakah adabnya orang minum itu seperti itu Pak Genji? Adabnya orang minum itu harus pakai tangan kanan. Kalau mau minum baca bismillah, setelahnya dulu baca alhamdulillah. Kemudian bibir itu harus ditutup dengan jari atau dengan tangan, karena makruh ketika kita minum tanpa menutup bibir. Dan terus diusapi, ya tadi kan belum ada tisu, makanya tak usah dipakai tangan. Dan sekarang ini panitianya peka sekali ini. Sudah Pak Kiai, saya sudah minum. Terus wajib Pak. Tapi gimana Pak Kiai? Saya dari kecil nggak pernah ngaji Pak Kiai. Gampang. Urusan agama ya siru wala tu'asiru. Urusan agama permudah, jangan dipersulit. Sudahlah, sampai berangkat haji, ajak istri-istri, ajak anak-anak. Haji plus langsung berangkat. Ya Pak Kiai. Terus bagaimana doa-doanya Pak Kiai? Pakai rukun wajibnya haji ganti dengan doa ayat Al-Quran apapun yang kamu bisa hafal. Ayat kursi hafal apa tidak? Lah itu Pak Kiai. Ayat kursi itu bulat toh Pak Kiai. Tak khusus. Sudah, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Setiap hari panjenengan sholat tuh Bapak? Iya Pak Kiai, saya sholat. Berarti setiap sholat Anda baca Fatihah? Betul Pak Kiai, saya baca Fatihah. Nah terus? Ya sudah, berangkat haji, rukun wajibnya haji ganti dengan doa Fatihah itu. Pangapunten Pak Kiai. Apalagi saya Fatihah itu hafal tapi sering terbalik Pak Kiai. Terbalik gimana? Kadang-kadang maliki yaumiddin, kadang-kadang makilimuddin. Astagfirullah, kata Pak Kiai. Tolong Pak, tolong belajar baca Al-Quran. Ikuti TPI Taman Kawak-Kawak seperti ini. Kalau di Hongkong ada TPI Miftahul Huda, ada TPI Ma'arif NU. Ikuti Taman Kawak-Kawak itu. Ngerti Taman Kawak-Kawak ya? Belajar Quran untuk orang yang sudah kawak-kawak. Gak terlambat. Lah terus gimana haji saya Pak? Pun. Sampai hafal doa apa yang panjenengan tidak pernah salah. Satu Pak Kiai. Saya hafal doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Oke kata Pak Kiai, berangkat haji. Ajak istri dan anak-anakmu. Istrinya Hasanah diajak, Aminah diajak, Bojonegoro sampai Surabaya 3 jam, Surabaya sampai Jeddah 12 jam, Jeddah sampai Madinah 6 jam.
beberapa hari di Madinah, kemudian mawasimul hajj, ketika musim haji, ambillah mikot, berganti pakaian ihram. Ini saya ceritakan haji agar kita terinspirasi dan semoga dimudahkan oleh Allah. Nah, mulai dari mikot, panjenengan bayangkan saja, orang-orang sudah disunahkan untuk membaca talbiyah. Orang-orang membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Orang semua membaca talbiyah. Wong Bojonegoro sak omah ki, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Mekah, Pak. Ibu. Sampai Mekah, orang-orang mengambil sejajar antara Hajar Aswad dengan dirinya. Kemudian uluk salam, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Orang-orang membaca doanya tawaf, Subhanallah, Walhamdulillah, La ilaha illallah. Doa-doa tawaf dibaca. Orang ini ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru dapat 2 kali putaran. Istrinya yang bernama Aminah marah karena begini. Bapak, ada apa toh? Saya sebagai istri kedua, istri muda, kurang sabar apa Bapak? Gaji panjenengan 30 juta, saya dikasih 5 juta, saya ikhlas, saya ridho Pak. Sampai di Jakarta 3 bulan, di Bojonegoro hanya 7 hari, saya ikhlas, saya ridho Pak. Ini haji mulai Madinah sampai Mekah, hasanah terus saya ridho. Hasanah terus saya ridho. Ya ini sudah di tempat yang paling mulia, dekatnya Ka'bah, kok hasanah terus? Aminah kapan? Teman-teman para tunda, kabarnya kalau suami yang istri mudanya marah biasanya mudah oleng, kan ini. Putaran yang ketiga itu doanya diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah. Pertanyaannya, kira-kira hajinya sempurna apa tidak? Hajinya tetap sah, tapi tidak sempurna. Teman-teman sahabat pejuang, panjenengan sedaya saya tahu tujuan datang ke sini insya Allah untuk mencari harta, untuk mencari kekayaan, untuk mencari maisha. Tapi jangan sampai kita mencari harta maisha itu sampai tidak membuat diri kita berarti 5 menit lagi. Lanjut ya. Jangan sampai panjenengan di sini tidak merubah menjadi lebih baik. Di sini ada TPI, ada taman kawa-kawa, ikuti kajian-kajian ilmu agama agar boleh Anda ketika datang dari rumah ke sini nggak bisa baca Quran, tapi buktikan Anda di sini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pulang bisa bawa Quran, baca Quran, bawa uang. Allahumma amin. Yang pertama yang disiapkan untuk kita bisa sukses barokah, 1 himmatul qawiyah, cita-cita yang kuat. Yang kedua adalah al-ulumul wasi'ah, ilmu yang luas, banyak belajar, banyak ngaji. Kalau memang kita tidak memungkinkan untuk belajar ilmu duniawi, jangan ikut investasi apapun, nabung sebanyak-banyaknya untuk bekal anak cucu kita. Allahumma amin. Yang ketiga, lanjut dulu, kurang berapa menit ini? 1 jam. Kurang 7 menit. 1 jam. Jam 11 kita sholawat untuk infak, jam 11 masuknya, jam sholawat selamatan. Kemudian ini baru 2, 3. Nanti ada session berikutnya, besok ada session inti yang utama itu besok pagi sama siang mungkin ya, ikuti. Oke. Yang ketiga, ini masih ada 7 menit sebelum kita bersolawat mengumpulkan infak. Yang ketiga, siapkan al-farohat. Al-farohat itu apa? Kebahagiaan. Teman-teman sahabat pejuang, jawab dengan jujur. Kaya dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru kaya? Banyak yang
saya banyak, saya bahagia. Banyak yang mengatakan kalau anak saya pejabat, saya bahagia. Resepnya bahagia dulu, baru bisa kaya uang, bisa kaya hati. Kira-kira panjenengan seneng kaya uang atau kaya hati? Kaya uang belum tentu kaya hati. Kalau kaya hati belum tentu punya uang. Kedua-duanya ini menjadi penggabungan, pengampunan, al-farokat, kebahagiaan. Hari ini kenapa rezeki ini seakan-akan sempit? Kita banting tulang, tapi kita seakan-akan belum mendapatkan apa-apa. Ada yang seperti itu? Kita semakin bekerja keras, seakan-akan rezeki semakin sempit. Ada yang seperti itu? Berarti ya wes nek ngono rasa pergawe tambah salah. Teman-teman, bahagia dulu. Caranya bahagia, satu, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang mungkin sholat kita masih bolong-bolong, genepi. Mungkin kita jarang duha, disergepi. Mungkin jarang tahajud, disergepi. Aku kesel Pak Kiai. Wong wis kerja seharian kok cik sampean ngomong tahajud. Tahajud tidak harus malam Ibu, sampai sholat isya saja. Sholat isya habis itu langsung badiah 2 rakaat, habis itu tutup 1 kali witir, sampai tidur sampai subuh. Maka semalam suntuk Anda sudah diberi pahalanya seperti orang yang bertahajud. Saya muni amin ora tau tahajud kae. Aku mau ngetes tok amin ora tau tahajud kae. Dikira strategi yo cocok iki. Yang punya masalah dengan Allah, perbaiki. Udari masalahmu karo Allah. Dekati Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Satu, hubungan kita dengan Allah perbaiki. Yang kedua, yang punya masalah dengan orang tua. Orang tua itu siapa Pak Kiai? Al-abna'u atau abna'u kan salah satu. Bapak, ibumu, orang tuamu itu 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kandung kita. Yang kedua, orang yang memberikan jodohnya kepada kita, namanya siapa? Mertua. Yang ketiga, orang yang ngajari ilmu kepada kita, namanya guru kita. Yang punya masalah dengan orang tua, perbaiki, minta maaf. Yang punya masalah dengan mertua, ada di sini yang punya masalah dengan mertua? Telepon minta maaf. Sudah meninggal, kirim doa. Ada yang punya mertua cerewet? Ada yang punya mertua seperti mak lampir? Sabar. Mertua cerewet itu karena biasanya kita itu nggak ngerti karakter mertua. Iya, karakternya. Saya awal-awal menikah tahun 1, 2 tahun itu nggak mertua ya sulit. Apapun yang saya kerjakan seakan-akan salah. Aku rono keliru, aku rene keliru, aku ngono keliru, aku ngene. Ki piye to maratuwa ki ya. Suatu saat saya ketika jam 6 pagi ngajar sampai hari ini, saya kalau jam 6 pagi itu ngajar santri-santri itu, saya baca ketika itu kitab Muhtarul Ahadits. Ada satu hadis, tahadau tahabau. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saya baca hadis ini berabak nangis. Ini jawabannya, ini jawabannya. Istri tak pelot, dek, ini jawabannya, dek. Apa mas? Kita kudu transfer neng Ponorogo. Ya berapa mas? Ya semampu kita. Pertama 300.000. Bu, minta nomor rekening. Kalau ada yang bermasalah dengan mertua, ada masalah dengan orang tua, minta nomor rekening, pasti langsung dikirim. Ada yang punya masalah sama saudara, baik saudara kandung atau saudara ipar, yang punya masalah orang rekening ditakoi, nggak bisa diajak bicara, minta nomor rekening, pasti dikirim. Pasti dikirim. Setelah dikirim nomor rekening, tak transferin 300.000. Saya tanya tetangga kanan kiri, Ibu, tak kirimi duit 300.000 gimana? Wah, seneng. Dicerita-ceritakan, aku dikirimi mantuku Bojonegoro, aku dikirimi mantuku Bojonegoro.
cerita ke wong, diambil belikan telo dibagi-bagi ning tonggo. Oh, lah nek gelem duite berarti gelem wong. Terus bulan berikutnya tak kirimi 500.000. Terus bulan berikutnya tak kirimi 1 juta. Teman-teman, ketika Idul Fitri, keluarga kumpul, saudara kumpul, saya di pinggirnya mertua. Semua tetangga kanan kiri kumpul, saya jajarin mertua itu dikepuk. Mantu sak Ponorogo, apik dhewe yo cah iki. Oh, ternyata kalau ada mertua cerewet itu tandane kurang saja. Cukupi sajane menecep. Paham ya? Oke, siap, tak apa. Bagaimana cara membina keluarga bahagia? 1, perbaiki hubunganmu dengan Allah. 2, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Perbaiki hubungan dengan mertua. Kemudian perbaiki hubunganmu dengan keluarga. Dulu pernah suatu saat, apalagi pangapunten yang punya masalah keluarga dengan suami, yang sampai hari ini masih nenengan sama suami. Jangan sampai menjadi wanita yang mu'allaqah. Apa Pak Kiai wanita mu'allaqah? Wanita mu'allaqah itu dicerai tidak, suami istri juga gak dikasih nafkah. Dikasih nafkah tidak, disenangi tidak, dicerai tidak. Maka wanita yang digantung mu'allaqah ini, suaminya dosa, istrinya juga dosa. Maka dalam keluarga al-farokat yang bahagia itu, ya tentukan kalau lanjut ya bahagia, kalau tidak lanjut jangan digantung. Titik. Kok langsung mau menang mikir apa sampai? Langsung mikir bojone dua-dua loh. Ingat, kita umat Islam jangan menjadi wanita yang digantung. Suaminya dikasih tahu, Mas, menggantung wanita itu dosa besar, Mas. Kalau masih senang saya, tolong nafkahi saya, atau tolong cintai saya seutuhnya. Tunggu saya pulang, Kang Mas, gitu. Tapi kalau memang sudah tidak cinta, tidak bisa dirajut kembali, jangan sampai gantung. Selesaikan urusannya. Al-Farohat. Dulu Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat. Ini sudah jam 11. Tim panitia persiapan kita baca sholawat Jibril bareng-bareng dengan hati yang khusyuk dan khudur. Semoga sesuai tema kita menjadi orang yang sukses dan bahagia. Amin. Sukses dan beruntung, Allahumma. Amin. Panitia sudah siap ya? Sallallahu
Saya lanjutkan kisahnya, nanti kita rundingkan. Ini mestinya satu pertemuan 6 yang kita bahas, baru 3. Ini yang 3 ini kira-kira dibahas kapan ini? Sekalian. Ini jam 11.15 doa. Gimana panitia? Langsung 3 dulu. Ini 3 saja. Mungkin yang ingin 3 ini besok atau besok pagi. Saiki baik. Kok manut Pak Kiai. Teman-teman, ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti orang mati. Jadi Pak Kiai datang ke sini itu diundang. Yang undang ini tuan rumah. Kalau saya tamu seperti orang mati. Kalau saya rewel berarti mayitnya rewel. Berarti tamu harus nuruti tuan rumah. Berarti 3 dulu. Yang 3 insya Allah nanti kita rundingkan sama panitia, nanti jenengan dapat pengumuman insya Allah. Al-Farokat ini yang terakhir. Dulu Rasulullah SAW kedatangan sahabat ini menangis terseduh-seduh, menangis, ya Rasulullah tolong ampuni ya Rasulullah, mintakan ampun aku kepada Allah ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Rasulullah menjawab, dosa apa yang kamu lakukan? Saya malu ya Rasulullah untuk menceritakan. Saya malu ya Rasulullah untuk menceritakan. Ceritakan, aku mintakan ampun kepada Allah. Tidak ya Rasulullah, aku malu untuk menceritakannya. Teman-teman, sahabat ini pulang. Tiba-tiba malaikat Jibril datang memberi kabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha yuqri'ukas salam. Ya Rasulullah, sungguh Allah telah mengirimkan untukmu salam. Ada apa Jibril? Ya Rasulullah, Allah memberi kabar bahwa sahabat yang tadi menangis, sahabat yang tadi memintakan diampuni dosanya ya Rasulullah, sungguh dosanya telah diampuni oleh Allah. Rasulullah kaget, wahai Jibril, apa yang menyebabkan begitu cepatnya dosa orang ini diampuni oleh Allah? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, laki-laki ini adalah orang yang membahagiakan keluarganya. Dia datang ketika sampai pintu rumah, anak-anaknya ini sedang bermain. Di depan rumah anaknya bermain, tahu bapaknya rawuh, langsung berdiri menyambut, Bapak rawuh, Bapak rawuh. Seneng hati nih. Ketika ngerti anak-anak menyambut istrinya datang, Masya Allah, Bapak rawuh ikut memeluknya. Saat itulah siapa yang membahagiakan anak-anaknya, siapa yang membahagiakan istrinya, maka rahmatnya Allah akan turun dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah bersabda, inna fil jannati daron yuqalu laha darul faroh la yadkhuluha illa man farroha sibyan. Di surga itu ada tempat yang indah untuk bermain, namanya gedung gembira, dan tidak bisa masuk darul faroh itu kecuali orang-orang yang membahagiakan keluarganya. Makanya teman-teman tolong, kalau kita ingin sukses barokah, hidup kita sukses dan bahagia, syarat yang ketiga adalah bina hubungan keluarga dengan baik. Satu tadi apa? Cita-cita yang kuat. Yang kedua ilmu yang banyak. Yang ketiga adalah kebahagiaan. Masih 4, 5, dan 6. Insya Allah besok kita akan teruskan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Masih lama? Masih berapa menit? Sampai jam 12. Di mana? Doa. 50 menit. Monggo jenengan sing matur jamaah, kula bingung. Monggo. 11.15. Biasanya kan sholat duhur itu. Nah, ya biasanya kayak Ngapunten nggih Ibu-ibu, jamaah teng Jawi niku mengke didadosne 3. Yang niki keluar dari pintu belakang, nanti yang 8 niku masuk, terus matur nanti yang sesi siang niku sebagian nanti jam 2 insya Allah pun masuk. Lek panjenengan pengen malih mirengaken benjing tasik wonten tanda masuke jenengan mendhet teng panitia. Lek panjenengan tasik pengen mirengaken malih sonten insyaallah tasik enten luang saged masuk malih. Lek nek purun antri. Ngapunten Kang Kathah nggih. Ngaturaken terlalu banyak. Tema 3 ini dibahas nanti sore maupun besok pagi. Yang sisanya ini sore.
Oh besok pagi. Besok pagi, insya Allah besok pagi ini kok tanda mas tasih kata jadi jenengan boten sek-sekan. Besok pagi 2 sesi, boten 3 sesi, 2 tok. Yang sekarang 3 sesi, makanya jenengan saat ini berdoa, kerja, terus 2 kedua masuk, nanti jam 2, ketiga masuk. Kamu ngerti ya? Kamu ngerti? Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, ya beginilah dunia. Kadang dunia itu tidak seperti yang kita harapkan. Nanti kalau kita sama-sama masuk surga, ngaji di surga sakatoke. Ya ini sementara baru 3, insya Allah 3 tema yang selanjutnya. 6 tahapan sukses ini kita bahas besok pagi. Nanti sesi kedua temanya beda, sesi ketiga temanya beda, sesi keempat besok pagi temanya melanjutkan ini, kemudian sesi kelima temanya beda lagi. Ini mari kita berdoa bersama-sama. Ini adalah doa untuk TPI Ma'arif NU, semoga semakin barokah, bermanfaat. Khususnya untuk yang hari ini milad ulang tahun Ustazah Ibunda Handini, semoga Allah panjangkan umurnya, diberi keberkahan dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah. Sesungguhnya ampunanmu lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami ya Allah. Wa inna rahmataka awsa'u min dzunubina, dan sesungguhnya rahmat kasih sayangmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nablughar rahmatak fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'. Ya Allah, seandainya dosa kami terlalu banyak ya Allah, sehingga kami tidak pantas mendapatkan rahmat dan ampunanmu, maka kami yakin rahmat dan ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Allahumma aslih qulubana ya Allah, perbaiki hati kami ya Allah. Wa azil uyubana, tutupi keburukan-keburukan kami ya Allah. Wa tawallana bil husna, condongkan hati dan perbuatan kami kepada kebaikan ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang tua kami yang telah membimbing kami di waktu masa kecil kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami, anugerahkanlah kami kepada kami, keluarga, suami, anak yang menjadi penyejuk mata dan hati kami ya Allah, dan jadikan kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa ya Allah. Allahumma hasil fi maqasidina wa qdi fi hawaijina. Ya Allah, kabulkanlah harapan kami ya Allah, kabulkanlah harapan kami, istajabkanlah doa-doa kami ya Allah, doa-doa kami, harapan kami dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah.